Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran ibu, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pelajaran, akan mengabsen Ana Lutfiana, Aniza, Bobby, Cindy Afrizama, Dedi, Randi, Zamzamir. Baiklah anak-anak, kelihatannya hari ini anak-anak hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada halangan apapun dan tidak ada yang sakit. Baiklah, minggu kemarin ibu memberikan tugas yaitu tentang, kalau nggak salah itu praaksara kan. Silahkan anak-anak kumpul. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang yaitu tentang interaksi sosial. Apakah anak-anak tahu apa itu interaksi sosial? Di sini akan ibu jelaskan terlebih dahulu. Tujuan kita mempelajari tentang interaksi sosial yaitu agar kita mengetahui apa itu interaksi sosial dan bagaimana cara kita berinteraksi sosial dan bentuk-bentuknya. Yang pertama kita masuki yaitu pengertian interaksi sosial. Ya anak-anak, dari lahir kita sudah berinteraksi. Dari bayi, dari kita dilahirkan, kita menjadi bayi, kita sudah berinteraksi dengan orang tua, yaitu ayah dan ibu. Kemudian interaksi ini adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contohnya yang seperti di gambar ini ya, yang seperti pada gambar ini, yaitu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di sini akan ibu jelaskan maksud dari hubungan individu dengan individu dan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ibu contohkan ya, hubungan individu dengan individu. Misalnya ibu bertanya kepada salah satu siswa. Ibu bertanya, "Apa kabar kamu Dewi hari ini?" Kemudian Dewi menjawab, "Baik Bu." Itu sudah terjadi interaksi antara individu dengan individu. Kemudian contoh dari interaksi individu dengan kelompok yaitu seperti ibu bertanya kepada siswa-siswa sekalian yang ada di kelas ini, seperti apakah ada tugas hari ini? Kemudian siswa-siswa menjawab secara kebersamaan. Kemudian contoh interaksi kelompok dengan kelompok yaitu seperti dalam lokal ini ibu membagi beberapa kelompok yang satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kemudian setelah selesai tugas yang diberikan oleh guru, kelompok-kelompok tersebut berdiskusi atau berdebat bersama kelompok lain. Dari situ sudah terjadi yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Di sini ada beberapa faktor. Yang kedua itu faktor komunikasi, faktor interaksi. Faktor interaksi yang pertama itu adanya faktor imitasi. Yang kedua faktor sugesti. Yang ketiga faktor identifikasi. Yang keempat
simpati. Baiklah, Ibu akan menjelaskan maksud dari faktor imitasi. Faktor imitasi yaitu faktor atau proses seseorang menirukan sikap atau kelakuan orang lain. Contohnya seperti anak-anak main masak-masakan itu mencontoh dari ibu yang sering masak di dapur. Akhirnya terdapatlah pada anak-anak tersebut main masak-masakan, bisa jadi mereka main masak-masakan sendiri dan bisa jadi main masak-masakan bersama teman-teman mereka. Kemudian faktor sugesti. Faktor sugesti ini dapat kita temui kepada dokter. Dokter mensugesti kita bahwa penyakit kita ringan, tidak ada masalah. Meskipun sebenarnya dokter itu tahu penyakit kita itu agak parah atau bagaimana, tapi mereka mensugesti kita agar jiwa kita tenang dan kita cepat dipulihkan. Yang keempat yaitu faktor identifikasi. Faktor identifikasi di sini adalah faktor di mana seseorang ingin sama dengan yang diidolakan. Misalnya kita mengidolakan Nisa Sabian. Nisa Sabian kan itu bajunya kardigan, memakai sepatu, cat, kadang sering sekali memakai jilbab pasmina dan memakai kacamata. Karena kita mengidolakan Nisa Sabian yang gayanya begitu, orangnya cantik, suaranya bagus. Akhirnya kita memakai baju seperti baju Nisa Sabian, memakai jilbab seperti Nisa Sabian, dan gayanya mirip sekali dengan Nisa Sabian. Begitulah kiranya. Kemudian ada faktor simpati. Faktor simpati ini kita bersimpati. Simpati itu dapat dikatakan kita ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya seperti ini ya. Apabila ada tetangga kita yang melakukan hajatan pernikahan, kita ikut senang dengan tetangga kita, bahagia kita melihat kawan kita misalnya menikah, kita turut bahagia. Itu yang dinamakan simpati. Ada contoh yang kedua seperti kematian. Kita memiliki tetangga kita itu teman kita. Kemudian ayahnya meninggal, kita turut sedih, kita turut prihatin bahwa ayahnya itu meninggal dunia dan kita turut bersedih. Kayak gitu contohnya. Bagi anak-anak yang ingin bertanya atau belum paham dengan yang ibu jelaskan, silahkan anak-anak bertanya ya. Kemudian kita akan memasuki yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi asosiatif. Yang kedua ada interaksi disosiatif. Baiklah, ibu jelaskan ya. Bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif yaitu proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Contohnya itu seperti gotong royong atau yang disebut dengan kerjasama. Di sini yang dimaksud dengan suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok manusia yang mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya seperti begini ya. Dalam desa itu kan ada yang namanya kepala desa, kemudian perangkat-perangkat, kaur-kaur. Mereka melakukan kerjasama dengan masyarakat lainnya, yaitu untuk bergotong royong. Misalnya membenahi jalan yang mereka lewati ke ladang itu kan rusak. Mereka bermusyawarah dan
sepakat untuk bergotong royong membenahi jalan tersebut agar bisa dilewati atau bisa lebih baik dari sebelumnya. Di situ yang disebut dengan istilah gotong royong atau kerjasama. Di situ mereka memiliki tujuan bersama, yaitu memperbaiki jalan yang rusak. Yang kedua yaitu ada yang namanya akomodasi. Akomodasi di sini disebut sebagai suatu proses akomodasi menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk di sini kan disebut meredakan suatu pertentangan. Contohnya yaitu seperti di Indonesia ini kita memiliki banyak keberagaman agama. Salah satunya ada agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan banyak sebagainya lagi. Karena kita sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, kita itu wajib menghormati agama-agama yang ada di negara kita. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya asimilasi. Yang disebut dengan asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya di sini kan kita tahu orang Cina yang ke Indonesia itu yang sudah lama menetap dan akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Tetapi mereka tidak bisa menahan keaslian atau mengubah keaslian bahasa kita. Tetapi masyarakat Cina yang menetap di Indonesia dan sudah sangat fasih berbahasa Indonesia, tetapi mereka tidak akan bisa mengikuti logat dan gaya bahasa Indonesia dikarenakan nada bicara mereka pasti akan agak ke barat-baratan. Jadi di sana disebut dengan asimilasi. Yang kedua adanya interaksi disosiatif, yaitu yang pertama adanya kompetensi atau persaingan. Yang kedua kontravensi. Yang ketiga pertentangan atau yang disebut dengan konflik. Baiklah, sebelumnya interaksi asosiatif tadi yang Ibu jelaskan, apakah anak-anak sudah paham atau ingin bertanya kepada Ibu? Ada yang belum dipahami tentang interaksi asosiatif? Apabila ada pertanyaan, Ibu persilahkan agar Ibu jelaskan kembali. Oh, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan memasuki interaksi disosiatif. Di sini yang disebut dengan kompetensi atau persaingan itu adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Ibu kasih contoh ya. Yang disebut dengan persaingan itu seperti Ibu contohnya saja yang di lingkungan kita ya. Seperti setiap lokal itu atau di sekolah diadakan LCC, lomba cerdas cermat. Kemudian setiap lokal itu mengirimkan kelompok-kelompok yang mengikuti lomba-lomba tersebut. Pada saat lomba-lomba tersebut siapa yang bisa menjawab, maka dialah adalah pemenangnya. Dalam LCC tersebut disebut dengan persaingan, karena siapa yang pintar, siapa yang bisa menjawab, mereka adalah pemenangnya. Tujuannya itu untuk meraih juara atau mendapat gelar. Yang kedua itu adanya kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya di sini kita ambil di sekolah. Di sekolah itu ada yang namanya OSIS. OSIS di sini kerjanya kan menetapkan atau membuat peraturan untuk lokal-lokal atau sekolah atau teman-temannya. Di sini ketiga
pertentangan dan konflik. Di sini pertentangan dan konflik yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contohnya saja yang ada yang kita lihat baru ini ya, seperti demo besar-besaran yang terjadi di depan kantor DPR di Jakarta, yang mana masalahnya tersebut pemerintah dan DPR MPR itu menetapkan undang-undang yang berisi bahwasanya ayam kita yang main ke rumah tetangga itu didenda uang senilai 5 juta rupiah. Disitulah terjadi konflik bahwa baik masyarakat, pemuda-pemudi, baik mahasiswa itu tidak menyukai peraturan pemerintah tersebut, karena bagi masyarakat, pemuda-pemudi, peraturan tersebut tidak sewajarnya. Maka dari itu pemuda-pemudi, masyarakat, dan mahasiswa itu melakukan demo besar-besaran di depan kantor DPR. Awal demo itu baik-baik saja. Mahasiswa, masyarakat itu menyampaikan secara baik menggunakan mikrofon, toa, untuk menyampaikan inspirasi mereka bahwasanya mereka tidak setuju dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Namun dari pemerintah itu tidak ada respon. Akhirnya terjadilah demo besar-besaran yang memacu kekerasan, yaitu melempari kantor DPR itu menggunakan batu dan sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud dengan pertentangan atau konflik. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akan memberikan tugas kepada siswa-siswa sekalian. Tugas itu yaitu di halaman 93, pilihan ganda ya anak-anak, cuma 1 sampai 10. Bagi anak-anak yang belum paham atau tidak paham dengan yang Ibu jelaskan, silahkan anak-anak bertanya kepada Ibu sebelum Ibu menutup pelajaran. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan, Ibu simpulkan bahwa interaksi ini hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan individu dengan atau kelompok dengan kelompok. Di sini lakukanlah interaksi dengan baik dengan individu lainnya maupun dengan kelompok lainnya, karena di sini interaksi sangat pesimis ya, sangat sangat identik. Salah bicara saja kita sudah dibenci orang. Begitu anak-anak sekiranya. Baiklah, cuman itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.